Beshem Yeshua Hamashiach. Ya, Waalaikumsalam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Abisnya Mosar? Fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Pejuang Kristus. Semangat. Puji Tuhan. Bus pagi ini ya tentang lagu ini ya. Cuma memang agak beda ya itu ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pertanyaannya, pujian ini dinyanyikan oleh bala tentara Allah ya, malaikat di hadapan siapa? Yang pertama, ada yang tahu? Kemuliaan bagi Allah. Salah, ada lagi? Ya, Pak Untung. Ya boleh ya, Pak Untung yang ya. Ada satu lagi, yang kedua. Di mana letak padang Efrata? Di mana para gembala menggembalakan domba-domba. Itu yang dikhususkan untuk persembahan kepada Allah, yaitu yang tanpa cacat untuk korban bakaran. Itu di mana letaknya? Itu pernah dikorban 2 tahun yang lalu, Natal tahun yang lalu ya. Ya tahu? Yaitu di antara Bethlehem dan Migdal Eder ya, dari Betel dan arah sana, dan itu juga di daerah padang Efrata ya, padang Efrata. Ya ini ada juga yang kemuliaan itu juga ya, nanti ini Pak Untung silahkan ngambil. Juga Pak Nono, Pak Nono ini memang ya memang enggak tapi saya mimpi, saya belum dikasih hadiah gitu. Ya ini ditagih ya kok beneran. Ini ada 2, silahkan ambil. Tapi jangan kotak, belakangnya. Ya. Ini silahkan untuk ya. Pak Nono, ya Pak Nono. Tapi lewat mimpi. Ini ya, belakangnya bukan kotaknya, ini belakangnya. Nanti saya dimarahi panitia Natal nih, udah gitu aturan bagus-bagus tak ambil ya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan Yesus, saat ini kita telah memasuki bulan Desember ya, yaitu bulan Natal. Apakah perayaan Natal itu diperintahkan di Alkitab? Secara eksplisit ya, karena untuk penebusan itu dari kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan surga adalah satu sama ya, nilainya ya. Ada juga yang ayatnya di mana Paulus menyampaikan ke Timotius ya. Tapi yang paling jelas adalah seperti yang kita lakukan di perjamuan ya. Yang Tuhan bilang itu sebagai peringatan akan aku ya, itu juga merupakan perintah. Dan Natal itu disampaikan Paulus di tahun 126 Masehi ya. Jadi kalau ada bilang itu hari raya Dewa Matahari dan sebagainya, tidak bisa. Dewa Matahari itu lahirnya 300 berapa? 50 Masehi. Jadi duluan apa yang diperintahkan Paulus untuk merayakan Natal ya. Dan 106
68 Masehi itu di wilayah Israel ada uskup Theophilus itu merayakan hari Natal tanggal 25 Desember ya. Dan tahun 189 Masehi itu dibukukan dalam untuk peringatan itu. Dan biasanya kalau merayakan hari Natal itu ya yang dinyanyikan lagu ini ya, cuma dalam bahasa Latin. Nah, Bapak Ibu tahu? Gloria and excelsis Deo. Bukan tadi, itu tadi Yesus ajaib. Jadi, saya baru tahu, tak pikir tahunya itu Tarsan. Ya, ternyata Yesus ajaib judulnya Bapak Ibu. Jadi saya juga lihat, oh ini berarti anunya. Kita akan melihat belajar kisah kelahiran Tuhan Yesus dari kitab Lukas. Memang hanya 2 Injil yang membahas ya, yaitu di Matius dan Lukas ya. Coba kita satu-satu ya tentang kelahiran Tuhan Yesus. Mungkin enggak dibaca, mungkin dibaca di rumah ya. Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Di mana situ adalah pemberitahuan kelahiran Yohanes. Jadi kita diawali ya dari pemberitahuan Yohanes yang dikatakan malaikat Gabriel juga habis ulang tahun ini kepada siapa? Elisabet. Kepada Imam Sakaria ya. Suami dari Elisabet. Jadi bukan ke Elisabetnya tapi ke Imam Sakaria. Waktu Imam Sakaria bertugas untuk membakar ukupan ya di ruang Maha Kudus. Jadi dia biasanya kalau imam besar ke ruang Maha Kudus itu pasti dikasih tali gitu kan, enggak kerincing-kerincing gitu ya. Jadi kalau misalnya itu dia enggak kudus dan mati di situ, tinggal ditarik ya. Ditarik, dikeluarkan. Nah, itu lama, kenapa kok enggak lama? Ternyata malaikat Gabriel itu yang menemui. Dan karena mungkin saking kagetnya jadi seakan tidak percaya. Dan maka dia dihukum bisu ya. Jadi keluar dari itu sudah tidak bisa ngomong apa-apa. Jadi imam-imam yang lain bilang, oh berarti ada terjadi sesuatu. Ketika Imam Sakaria ini di dalam ruang Maha Kudus. Di Lukas 1 ayat 26 sampai 38 itu tentang pemberitahuan kelahiran Yesus yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Maria ya. Maria, jadi dan Maria berbeda dengan Imam Sakaria. Maria menerima dengan tulus ya, dia menerima dengan baik ya tindakan ya. Terus ke Yusuf ya, Yusuf kan dia tahu. Kalau Bapak Ibu kejadian itu sebagai Yusuf kaget enggak? Gak lapo-lapo kok metang ngerti ya. Saya tahu-tahu pacar saya punya pacar lain aja kaget saya setengah mati gitu ya. Apalagi terus apa? Pasti akan putus gitu, kita putus. Tapi Yusuf ini seperti saya ceritakan di Ibar itu cerita nyata Bapak Ibu. Jadi dikasih tahu untuk segera jangan memang itu dari Tuhan ya. Kalau saya enggak dari Tuhan ya saya putus gitu ya. Terus Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Di mana Maria mengunjungi Elisabet. Elisabet ini kalau dibaca itu dia tuh dari suku Lewi, keturunan Harun ya. Imam Sakaria juga dari Lewi, keturunan Harun dari jalur Abia ya.
Imam Abia. Dan ini dikatakan masih sepupunya, ya, masih sepupunya. Bapak Ibu jangan heran di Alkitab di bahasa Ibrani sebagainya itu semua itu saudara, ya. Kalau sini kan ada saudara sepupu, ada saudara seiman, ada saudara sepekerjaan atau gimana ya. Terus ada yang kalau di kita kan ada saudara misan, ya, terus apa lagi? Banyak lah yang kalau bahasa Jawa tuh lebih jelas gitu loh ya. Ono Pak Le, Bule, ya kan. Nek Sunda AA, ya, Teteh, ya gitu. Itu sana tuh saudara semua. Jadi maka Bapak Ibu kalau lihat Alkitab akan bingung, ini saudara-saudara gitu ya. Mungkin nanti Bapak Ibu silakan, ini saya tawarkan, ikutlah PA, nanti akan dibahas. Bapak Ibu akan tahu Rasul Yakobus muda itu dikatakan saudara Yesus, ya. Itu nanti benar gak itu akan ketahuan ya. Jadi jangan khawatir kena disuruh khotbah ya. Itu nanti pengetahuan ya. Jadi lebih tahu. Oh ini dah ceritanya sebenarnya gitu ya. Dan kok bisa itu Elizabeth sama Maria kok sepupuan, padahal Elizabeth suku Lewi, Maria suku Yehuda ya. Ya tadi Yusuf itu dari suku Yehuda. Dia ada keturunan Daud dari garis Raja Salomo ya. Sedang Maria suku Yehuda dari garis Nathan, sama-sama itu anak Daud dari Batseba. Nah kalau Ahitofel tahu begini dia akan nyesel ya, nggak jadi bunuh diri dia. Sedangkan Zakaria tadi ya dari Lewi dari jalur Imam Abia, sama Elizabeth adalah keturunan Harun ya. Kalau pernah saya sampaikan juga, kita coba ulangi untuk runut ya. Kakek mereka adalah Imam Matan, itu dari suku Lewi ya. Imam Matan itu punya anak 3. Yang pertama Maria, pokoknya Maria ini banyak anunya. Semua Maria. Cuma untung kita punya satu tok ya. Maria Mingsya ya. Ada Marta, itu Maria Marta. Kalau Maria ya, Maria yang saudara Marta itu adalah Maria dari Betania, sama dengan juga Maria Magdalena. Itu ya, itu kan kalau dilihat sejarahnya baru mulut itu ya. Terus yang kedua, kalau saya dulu mendengarkan acara dari Gracia Pelo itu saudara yang kedua itu namanya Sofia. Tapi kalau Bambang Nurseno itu Sobi ya. Itu juga kawin dengan tidak jelas siapa suaminya, pokoknya dari suku Yehuda, punya anak juga namanya Maria. Tapi Maria Salome. Nah, Maria Salome kawin dengan tadi Elizabeth kawin sama Zakaria Yohanes Pembaptis ya. Ini Maria Salome menikah dengan Zebedeus. Punya anak siapa? Anak Zebedeus? 2 rasul? Ingat? Yakobus dan Yohanes ya. Terus yang ketiga itu punya anak namanya Ana. Ada Ana atau Hana ya. Itu kalau di Katolik dihormati ya, jadi Santa Ana. Itu bersuamikan orang Yuda yaitu Yoakim. Ya, ada Yoakim, ada Eli gitu ya. Dan punya anak namanya Maria, ibu Yesus. Maria, ibu Yesus ini punya adik namanya Maria juga, ya, yang itu dapat istrinya Kleopas, yang nantinya punya anak Yakobus, Yusuf,
Simeon dan Yudas. Ya. Yusuf itu sama dengan Yoses. Ya. Di situ juga saudara, itu disebutnya saudara. Ini saudara sepupu Tuhan Yesus ya. Jadi kita lihat seterusnya Lukas 2, yaitu perikop kelahiran Yesus, di mana itu ada pendaftaran penduduk ya, atas perintah Kaisar Agustus. Kalau kita bercacah jiwa, sensus ya, di sensus gitu harus kembali ke asalnya. Ya, kalau dari sini kan yang Elizabeth sama Zakaria kan jelas di Yudea ya, daerah sana. Itu menjauh iman dunia, jadi di sana sedang yang lainnya Salome dan bagian itu di Nazaret. Jadi waktu ke Bethlehem nyari penginapan itu tidak hanya Maria dan Yusuf, tapi juga rombongan ini ya yang nggak dapat. Jadi mereka nggak dapat, jadi mereka nyari nggak dapat, mungkin dia bilang ke Imam Zakaria. Jadi mungkin atas rekomendasi Imam Zakaria mereka bisa bermalam di kandang ya. Tapi kandang ini tidak sembarang kandang, ini memang kandang tempat untuk domba-domba yang dipersiapkan untuk korban, bahkan di mana domba-domba ini harus tanpa cacat celah ya. Maka tanpa cacat celah yang biasanya juga di Migdal Eder ya. Migdal Eder itu menara kawanan domba ya, mengawasi domba. Kalau ada yang udah hamil buat diambil masuk ke itu kandang. Jadi kalau sudah melahirkan supaya nggak cacat itu dibungkus kain lampin ya, jadi kayak bayi gitu, dibedong gitu ya, jadi masukkan palungannya bukan dari sini, mungkin dari kayu kayak koplaan gitu, ini dari ruangan batu yang dicowaknya gitu ya, ada lubang gitu, gitu untuk palungan, jadi ditaruh situ ya. Dan seperti yang saya ceritakan, tahun lalu 2 tahun lalu tentang Migdal Eder, masih ingat ya? Migdal Eder terletak di jalan menuju Bethlehem dari arah Betel, di mana di seberangnya Migdal Eder adalah kuburan dari Rahel. Jadi ibu dari Yusuf dan Benyamin. Maka daerah itu adalah Efrata ya, padang Efrata, dari punya suku Efraim ya. Keturunan dari Yusuf. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan kita seperti kita tadi, jadi di Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Ya, 20. Nanti sambil saya bacakan ya. Gembala-gembala 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Kita tadi tahu domba yang dilahirkan supaya tidak cacat pernah dirawat sedemikian rupa. Jadi begitu lahir dibungkus dengan kain lampin, ditaruh di dalam palungan ya. Yang 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya, berarti kan tidak hanya Yusuf dan Maria, yaitu berarti dari Salome dan lain-lain ya. Dan kalau saya dengar dari penjelasan Gracia Pelo, justru bidanya itu adalah Salome waktu Maria melahirkan ya. Waktu melahirkan itu ya ada Salome. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bentar Pak Ibu, tak minum dulu nanti kekeringan lagi. Seperti yang saya katakan tadi, yang menulis tentang kelahiran Yesus adalah Injil Matius, di mana di Matius pasal 2 dan Lukas. Dan Lukas juga pasal 2 ya, yang menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dari kedua kitab ini kita mengetahui pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dunia, ada dua kelompok orang datang kepada Tuhan Yesus untuk menyembah Dia, yaitu pertama kelompok apa? Jadi Pak Nono, Majus ya, dan tadi disampaikan Untung yaitu para gembala. Para gembala kalau tadi baca di Lukas 2 ayat 8-20, gembala-gembala itu mewakili orang-orang Yahudi ya kan, dia asli orang mungkin suku Efraim maupun orang-orang yang sederhana. Akhirnya dia gembala ya, bukan orang kaya, baik secara ekonomi maupun kepandaian. Yang kedua, orang-orang Majus dari timur. Matius 2, 1-12, rombongan orang-orang Majus mewakili orang-orang yang bukan Yahudi maupun orang yang kaya. Ya. Jadi dia orang bukan Yahudi, mereka juga termasuk orang-orang kaya, mewakili orang kaya, serta orang cerdik pandai ya, karena dia ahli perbintangan ya. Jadi maka dia kalau kalau gembala itu yang memberitakan ada malaikat, jadi karena orang sederhana jadi tahu, oh ini kan dia tahu, oh yang dibungkus lampin pasti di sini. Ini daeder ya. Dan kalau ini Allah memberitahukan ke orang Majus, kan mereka ahli perbintangan, mereka menggunakan bintang ya, bintang yang bersinar. Jadi yang membawa mereka, menuntun mereka dari timur sampai ke daerah Yudea. Kesimpulannya, Tuhan Yesus ya, Tuhan kita bukan hanya datang untuk orang-orang Yahudi saja ataupun orang-orang pandai saja dan orang-orang kaya, tapi untuk semua orang, tidak terbatas golongan ya, mungkin ya, atau sara gitu ya, golongan antar golongan, mungkin agama juga, semua pun diberitakan ya.
untuk berita kabar gembira kedatangan Sang Mesias di bumi ini. Kita baca di Lukas 2 yang 8 sampai 14 tadi ya, kita itu. Bapak Ibu yang sudah dikasih Tuhan, tadi kan kita sudah baca ya di 14 ya. Mengenai dia ketemu malaikat sampai dikasih tahu dan malaikat itu memuji Allah ya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan Yesus, alasan Tuhan Yesus datang ke dunia adalah dikarenakan semua orang telah berbuat dosa ya, dan kehilangan kemuliaan Allah ya. Dan kita tahu upah dosa adalah maut ya, yaitu mati dan dibuang ke neraka. Akan tetapi sifat adalah Allah mengasihi manusia ya, karena Allah menginginkan dan merindukan supaya manusia itu nanti adalah yang jadi penyembah-penyembahnya ya. Allah sangat senang kalau manusia ciptanya itu menyembah Dia ya, mengagungkan Dia. Maka kita dalam segala kita menyembah Dia itu sangat menyenangkan Allah kita ya. Karena itu Allah sudah mengirim nabi dan yang lain-lain ya, tapi tidak bisa, yaitu akhirnya Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada manusia. Seperti dikatakan Yohanes 13:16. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus, melalui peristiwa hari Natal, Tuhan mengingatkan kita untuk melakukan di dalam kehidupan kita. Ya. Seperti di Lukas tadi. Yang pertama, kita menghormati hadirat Allah ya, seperti di ayat 9 tadi. Dengan selalu kita menghormati hadirat Allah ya, kita dengan selalu bersyukur dan menghargai hadirat Allah Tuhan ya. Serta kita berusaha untuk hidup benar ya, karena menjunjung Tuhan, kita menghormati Allah kita. Yang kedua, memberitakan kabar baik atau Injil ya, seperti gembala-gembala tadi yang memberitakan tentang kelahirannya kepada orang-orang lain. Kita juga demikian ya, kita yaitu melaksanakan amanat agung ya, yaitu dengan memberitakan kabar baik untuk semua bangsa, yaitu dengan memuridkan ya, menjadikan murid. Yang ketiga, memuliakan Yesus dalam hidup kita, seperti malaikat Allah memuliakan Yesus di tempat maha tinggi dalam setiap tingkah laku kita, dan apapun yang kita berbuat harus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Kita harus di dalam tingkah laku kita harus senantiasa berhati-hati, yaitu kita apakah yang kita lakukan itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang keempat, membawa damai bagi dunia ya. Dulu saya tidak tahu ayat Matius 5:9 ya. Saya tuh ada teman saya tuh kan bangkunya itu apa WG atau weker-wekeran gitu ya. Kita damaikan gitu tuh. Itu salah satu itu memberi saya Matius 5:9. Apa ya, saya lihat itu. Setelah saya lihat di Alkitab yaitu berkata yaitu ucapan bahagia Tuhan Yesus di bukit ya. Ingat semua? Matius 5:9.
Berbahagialah orang yang membawa damai ya, karena mereka akan disebut anak-anak Allah ya. Ya, kita dimanapun kita berada, kita bisa membawa damai. Bukan troublemaker ya, tapi troubleshooter ya. Bukan yang menyebabkan masalah, tapi kita mampu menyelesaikan masalah ya. Damai sejahtera akan terwujud kalau itu disertai dengan kebenaran ya, kesucian, ketulusan kita ya, di dalam kita melakukannya ya, tidak berpura-pura, tapi kita memang disertai dengan kebenaran. Dengan kebenaran itu akan mendatangkan damai dalam kehidupan kita. Dengan kita hidup benar dan menjaga kesucian hidup, kita akan memberitakan damai pada orang-orang di sekitar kita ya. Itu untuk selalu kita jaga ya. Yang kelima, menjadi orang yang berkenan. Inilah yang tujuan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, seharusnya kita berkomitmen untuk hidup benar. Ya, seperti kalau kita baptisan, kita berjanji ya di hadapan jemaat dan keluarga, kita berkomitmen untuk hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Bila kita setia, kita memikul salib, tiap orang punya salib ya, memikul salib kita, serta menyangkal diri kita masing-masing, kita akan diperkenan Allah ya. Sehingga kita merasakan damai sejahtera yang sejati dalam kehidupan kita ya. Kalau kita hidup benar, mungkin Bapak Ibu, kita menggunakan hidup kita, misalnya kita, contoh yang sederhana, misalnya kita ada orang, kita bisa membantu, dan yang kita bantu itu sangat bermanfaat bagi orang itu, kita akan merasakan damai yang tidak bisa dibayangkan ya. Demikianlah Bapak Ibu firman Allah pagi ini yang dapat saya sampaikan, kiranya kita boleh belajar sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.